Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara pengisian refleksi kompetensi yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Nah, sebelum mengerjakan, kita masuk terlebih dahulu di platform Merdeka Mengajarnya. Nah, kita masuk. Untuk masuk ke platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu harus membuka PMM-nya terlebih dahulu, yaitu dengan klik tanda biru ini di pojok kanan. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk masuk dan mengakses platform Merdeka Mengajar menggunakan email belajar ID Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke platform Merdeka Mengajar, langsung saja Bapak Ibu membuka refleksi kompetensi yang ada di sini. Langsung Bapak Ibu klik ya. Nah, ini adalah halaman untuk refleksi kompetensi, yaitu mulai refleksi dan dapatkan hasil capaian Anda sebelum 31 Januari 2024. Nah, jadi, Bapak Ibu bisa mengerjakan refleksi kompetensi ini sebelum 31 Januari 2024. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu ya. Untuk hasil refleksinya belum ada level yang muncul karena belum dikerjakan ya Bapak Ibu. Langsung saja kita klik mulai. Nah, refleksi kompetensi belum berdampak langsung ke pangkat atau jenjang profesi dan rapor pendidikan. Nah, jadi ini hanya untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada hubungannya langsung dengan jenjang profesi maupun rapor pendidikan. Nah, kemudian mari mulai refleksi. Nah, ini tadi kan ada 4 ya Bapak Ibu ya. 4 kompetensi. Bapak Ibu bisa memilih kompetensi yang mana dulu yang mau dikerjakan. Nah, misalkan di pedagogik. Nah, Bapak Ibu selanjutnya mengecek data diri terlebih dahulu. Apakah sudah benar untuk identitasnya, nama, jenjang jabatan, satuan pendidikan, dan juga NIP-nya. Kalau data ini sudah dirasa benar, Bapak Ibu langsung klik data sudah benar. Namun, apabila data ingin diperbaiki atau ada yang belum sesuai, Bapak Ibu bisa klik edit. Karena datanya sudah sesuai, maka saya klik data sudah benar. Ini adalah kompetensi yang dipilih tadi ya Bapak Ibu di pedagogik ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nanti Bapak Ibu diminta untuk menjawabnya dengan sejujur-jujurnya dan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, agar nanti rekomendasi belajarnya juga akan semakin akurat. Langsung saja kita klik mulai. Nah, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang ada di kompetensi pedagogik. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada 1 dari 7, berarti halamannya ada 7 halaman. Coba kita jawab beberapa. Saya mencari tahu faktor penyebab perilaku peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, apabila Bapak Ibu tidak pernah melakukannya, diklik tidak pernah, misalkan jarang, diklik jarang, sering, diklik sering, selalu, diklik selalu. Nah, kalau di sini saya selalu mencari tahu faktor penyebab
jika peserta didik saya mengalami kesulitan proses pembelajaran. Kemudian di pertanyaan berikutnya, di pertanyaan 2, saya mengelompokkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan pendekatan khusus sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Nah, ini juga saya melakukannya Bapak Ibu. Untuk mengelompokkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, ini saya juga selalu melakukannya. Jadi klik selalu. Jadi Bapak Ibu setelah menyelesaikan pengisian kompetensi pedagogik di halaman pertama ini, Bapak Ibu bisa klik di halaman selanjutnya, ataupun Bapak Ibu bisa mengerjakan di lain kesempatan dengan klik simpan draft Bapak Ibu. Nah, misalnya kita klik simpan draft, nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, simpan draft sebelum keluar. Nah, jadi Bapak Ibu jika ingin menyimpan draft terlebih dahulu, kemudian akan dikerjakan di lain waktu, Bapak Ibu bisa klik simpan dan keluar. Namun, Bapak Ibu apabila ingin melanjutkan, di halaman berikutnya, Bapak Ibu bisa klik kembali. Nah, kita coba simpan dan keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, maka pada bagian refleksi kompetensi pedagogik, ini kita tinggal melanjutkan refleksinya di halaman 2. Tadi karena di halaman 1 sudah kita kerjakan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa mengerjakan refleksi di kompetensi yang lain ataupun melanjutkan di pedagogik tadi ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya sekarang ingin mengerjakan di bagian kompetensi profesional. Nah, sebelum mengerjakan, kita harus mengecek data diri dulu. Kita cek nama, jenjang jabatan, satuan pendidikan, dan juga NIP. Nah, apabila Bapak Ibu dirasa sudah sesuai, maka tinggal klik data sudah benar. Namun apabila ingin mengedit data diri ini, Bapak Ibu klik edit. Data diri yang bisa diedit hanyalah pada jenjang jabatan saja. Untuk nama, satuan pendidikan, dan juga NIP tidak bisa dirubah di sini Bapak Ibu. Nah, jika ada ketidaksesuaian nama, satuan pendidikan, dan NIP, Bapak Ibu hanya bisa memperbaruinya melalui Dapodik. Dalam hal ini, nantinya Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolah masing-masing. Nah, karena saya masih golongan 3A, jadi jenjang jabatannya sudah betul ya Bapak Ibu, yaitu ahli pertama. Selanjutnya, kalau sudah sesuai, langsung saja klik simpan. Lalu, Bapak Ibu sebelum memulai pada bagian profesional ini, Bapak Ibu diharapkan menjawab sesuai kondisi sesungguhnya, yaitu jawab secara jujur refleksi yang ada pada kompetensi ini. Sehingga nantinya rekomendasi belajar akan semakin akurat. Selanjutnya langsung Bapak Ibu klik mulai. Ya, untuk profesional itu ada 7 halaman, 1 dari 7 halaman. Jadi untuk refleksi profesional ini ada 7 halaman Bapak Ibu ya. Langsung saja untuk pertanyaan-pertanyaannya itu sama, ada 4. Untuk pilihannya ada tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Langsung saja Bapak Ibu jawab sesuai dengan kondisi sesungguhnya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menjawab seluruh pertanyaan di halaman 1 ini, maka Bapak Ibu bisa simpan draft jika ingin melanjutkannya nanti, ataupun
klik selanjutnya untuk menjawab pertanyaan di halaman berikutnya. Kemudian ini adalah halaman 2 dari kompetensi profesional. Setelah ini saya akan mencoba secara urut mulai dari kompetensi pedagogik sampai kompetensi profesional. Baik, setelah Bapak Ibu di halaman terakhir ya, pada kompetensi pedagogik, yaitu di halaman 7, jika sudah dikerjakan semuanya, jika Bapak Ibu ingin melihat hasil pengerjaan yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelumnya, Bapak Ibu bisa klik sebelumnya. Jika ingin melanjutkan menyelesaikan kompetensi ini, klik selanjutnya. Nah, jadi akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Karena ini sudah di halaman terakhir, akan muncul seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin mengecek ulang hasil pengerjaannya, bisa klik cek ulang. Kalau sudah yakin terhadap jawaban yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu, langsung saja klik kumpulkan. Ya, jawaban berhasil dikumpulkan. Kemudian Bapak Ibu klik saya mengerti. Maka bisa dilihat Bapak Ibu untuk hasil dari kompetensi pedagogiknya yaitu berada di level 5. Jadi ini sudah melebihi dari level minimum sesuai dengan jenjang jabatan Bapak Ibu. Jika sudah, Bapak Ibu bisa menyelesaikan ke kompetensi yang berikutnya. Masih ada 3 kompetensi lagi Bapak Ibu. Karena ini tadi sudah selesai ya untuk kompetensi pedagogik, sekarang kita ke kompetensi lain. Misalkan kita ke kompetensi kepribadian. Silakan Bapak Ibu menyelesaikan kompetensi kepribadian ini sampai di halaman 5 Bapak Ibu. Caranya sama seperti Bapak Ibu mengerjakan pada kompetensi pedagogik. Baik, untuk kompetensi sosial ini sudah sampai di halaman 4 ya Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik selanjutnya untuk menyelesaikan pengerjaan dari kompetensi sosial ini. Kemudian Bapak Ibu klik kumpulkan jika sudah yakin dan tidak akan mengubah untuk jawaban Bapak Ibu semua. Ya, jawaban berhasil dikumpulkan. Klik saya mengerti. Nah, kemudian lanjut mulai. Kita ke berikutnya, yaitu di terakhir ya Bapak Ibu ya. Kompetensi terakhir adalah kompetensi profesional. Nah, di kompetensi profesional ini ada 7 halaman yang harus Bapak Ibu kerjakan. Langsung saja Bapak Ibu, kemarin sudah saya kerjakan ya di halaman pertama. Saya sekarang akan melanjutkan di halaman kedua sampai halaman ke-7. Nah, sekarang ini saya berada di halaman terakhir pada kompetensi profesional, yaitu di halaman ke-7. Nah, setelah saya selesai mengisi semua jawaban kompetensi, saya bisa klik selanjutnya. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, langsung saja klik kumpulkan. Nah, jawaban berhasil dikumpulkan. Kemudian klik saya mengerti. Nah, jadi untuk hasil dari kompetensi yang sudah kita isi semua itu akan tampil di halaman berandang ya Bapak Ibu ya. Kita juga bisa mengecek lagi ya tadi Bapak Ibu bahwa benar-benar kita sudah menyelesaikan semua kompetensi baik pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional ini statusnya sudah selesai. Nah, jadi kita bisa mengecek di beranda refleksi kompetensi untuk nilai-nilainya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk level minimum 2. Nah, ternyata di sini ada kompetensi yang perlu ditingkatkan, yaitu adalah kompetensi sosial. Jadi untuk
melihat rekomendasi belajarnya, Bapak Ibu bisa klik di kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi di kompetensi sosial ini levelnya di level 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa dilihat ada 3 indikator untuk kompetensi sosial, yaitu kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Ini sudah bagus ya Bapak Ibu ya. Kemudian di indikator 3.3, keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran juga sudah lebih tinggi levelnya. Namun pada indikator 3.2, yaitu keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran, ini masih perlu ditingkatkan. Nah, untuk melihat rekomendasi, kita klik indikatornya. Nah, jadi ini Bapak Ibu adalah rekomendasi belajar yang bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran. Nah, indikator terkait kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang melibatkan orang tua atau wali dan masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa meningkatkan capaian dengan mengikuti pembelajaran ini Bapak Ibu ya, ada 2, ini ada ragam pelatihan mengenai keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran, juga ragam inspirasi mengenai keterlibatan orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran. Nah, untuk area fokus indikator itu yaitu di subindikator 3.2.1 pendampingan orang tua atau wali dalam mendukung pembelajaran rumah yang berpusat pada peserta didik, dan juga subindikator 3.2.2 pelibatan pengetahuan, keahlian, dan perspektif orang tua atau wali dan masyarakat dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kita ke atas dulu ya Bapak Ibu ya, ke rekomendasi belajar yang ini. Nah, kita klik. Nah, setelah kita klik, maka kita akan langsung diarahkan pada rekomendasi belajar. Nah, karena tadi masih di level 1 ya Bapak Ibu ya, yaitu memahami pengetahuan. Nah, Bapak Ibu bisa, di sini sudah ada modul-modulnya Bapak Ibu, yang bisa Bapak Ibu pelajari sesuai dengan rekomendasi belajar yang diterima untuk meningkatkan kompetensi sosial. Nah, begitu pula yang ini ya Bapak Ibu bisa kita lihat. Oh, ini sama ya Bapak Ibu ya, hampir sama. Nah, seperti ini nanti bisa Bapak Ibu pelajari apabila kompetensi sosialnya masih perlu ditingkatkan ya. Jadi sesuai dengan rekomendasi belajarnya. Nah, kemudian ini area yang difokuskan. Nah, yang difokuskan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ya, seperti inilah Bapak Ibu ya untuk rekomendasi belajar yang bisa dilakukan setelah melakukan refleksi kompetensi. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih sudah menonton video kali ini sampai selesai. Perlu Bapak Ibu ketahui bersama bahwa hasil refleksi kompetensi tidak akan mempengaruhi secara langsung dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu semuanya, dan Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir jika hasil refleksi kompetensi mendapatkan hasil yang rendah dan tidak perlu mengulang. Karena melalui refleksi ini Bapak Ibu dapat melakukan perencanaan pengembangan diri melalui rekomendasi belajar yang telah diberikan ini Bapak Ibu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.